Hai, kami dari kelompok 3. Kita akan mempersembahkan video dengan judul Utang Jangka Panjang. Yeay! Halo, saya Fauzan Sutisna. Saya Satriani. Saya Naya Azhara. Kita dari Tim Kapal. Hai, perkenalkan saya Nur Aura, saya Muna Sundesari, saya Okta Diana, kami dari tim Audit. Guys, kita dapat info nih kalau misalnya tim audit itu memeriksa transaksi utang jangka panjang kita di minggu ini. Oh, itu yang soal pinjaman modal yang membuat mulai proyek investasi kemarin, yang cicilannya dia dibayar tiap bulan kan? Iya betul. Saya udah lihat sekilas datanya. Ada beberapa yang dokumennya belum lengkap. Ada yang belum ditandatangani. Terus juga beberapa pembayaran juga telat. Oh, yang telat itu kan sempat kepepet di arus kos sih, tapi keputusan sebenarnya tetap ada sih Kak. Kalau dokumen yang belum ditandatangani itu, saya ingat ada 1 bulan yang bagian bersihnya cuti, jadi mungkin belum sempat ditandatangani waktu itu. Oke, berarti sebelum tim audit datang, kita beresin dulu yang bisa diberesin. Jangan sampai kita kelihatan gak siap ya. Oke, baik. Ngerti semuanya? Ya, paham. Selamat pagi Pak. Iya, pagi. Pertama kami dari tim audit internal hari ini jadwal kami untuk mereview laporan utang jangka panjang perusahaan. Oke. Kami akan cek aktivitas masuk dari pinjaman awal dan juga cicilan yang sudah dibayar. Dan sekaligus kami ingin memastikan kelengkapan dokumen dan kepatuhan terhadap prosedurnya. Oke, siap. Data sudah kami siapkan. Nanti Satriani dan Naya yang akan bantu prosesnya. Misi perusahaan ya butuhnya sama. Nah ini beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk dibuat pakai perusahaan kita. Kalau yang dulu itu ya. Oke. Ini bukti transaksi masuk dari pihak pemberi pinjaman sudah cocok dengan perjanjian ya. Tapi saya lihat bukti pembayaran cicilan bulan April dan Juni nggak ada tanda tangan itu ya. Oh itu waktu itu investasinya lagi ada yang cuti. Intinya kami simpan dulu belum sempat ditandatangani ulang. Bukti yang tidak ditandatangani tetap jadi temuan karena itu bagian dari konflik. Ini juga pembayaran bulan Mei dan Agustus ternyata oleh jatuh tempo sekitar seminggu ya. Oh iya itu kemarin ada sempat perkawinan yang masuk. Tapi pembayaran kita kalau dulu. Baik, kita catat sebagai tindak nasional. Tapi tetap harus ada sistem yang bisa mencegah hal kayak gitu ya. Oke. Jadi dari hasil sementara ada 2 temuan, yaitu yang pertama ada beberapa bukti pembayaran yang tidak ditandatangani dan yang kedua ada keterlambatan pembayaran cicilan di beberapa bulan. Iya, ini penting banget buat diperbaiki, apalagi kalau nanti audit eksternal kan. Kami sarankan mulai diterapkan sistem minyak dan otomatis ya, bisa lewat platform digital atau payment email. Maka dari ini akan saya jadikan yang kedua bukti keuangan setiap bulan dan bagian tanda tangan itu juga bisa kami catat. Siapapun yang cuti harus ada yang backup supaya tidak terjadi lagi tidak ada dokumen yang ditandatangani. Baik. Kalau kepada tadi saya udah ikut meeting bareng tim audit. Nah mereka menemukan beberapa kesalahan dari perusahaan kita. Jadi yang pertama kita ada sering telat pembayaran utangnya. Terus yang kedua sama beberapa dokumen banyak yang tidak ditandatangani oleh dikasih. Oke, baik. Ini akan jadi catatan untuk perusahaan kita ya ke depannya. Nanti kita akan diskusikan kembali dengan tim audit. Apakah ada saran dari tim audit untuk memperbaiki temuan berulang dari perusahaan kita ini? Oke, kalau begitu kita akan jadwal meeting lagi ya dengan tim audit kira-kira minggu depan. Oke, baik. Saya tunggu ya info selanjutnya.
Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Jujur. Oke, sekarang ya, langsung saja kita bahas kepada kita. Kemarin tim ibu sudah menyampaikan kepada tim saya. Itu juga sudah saya review. Ada beberapa tindak lanjut untuk temuan tersebut. Yang pertama, itu semua dokumen akan kami cek kembali dan yang perlu tidak ditandatangani akan kami selesaikan. Kami bakal buat sistem reminder pembayaran dan kontrol silang antar tim. Yang ketiga itu SOP internal akan direvisi kembali biar lebih jelas alur tanggung jawabnya masing-masing. Baik, bagus. Kami juga menyarankan tiap dokumen transaksi minimal dicek oleh dua pihak, misalnya front office dan back office sebelum dihasilkan. Dan pastikan semuanya digital juga ya, biar lebih gampang diaudit dan dicek ulang kapan saja. Setuju. Kita udah mulai digitalisasi, jadi tinggal ditingkatkan lagi supaya tidak ada keterlambatan dalam pelayanan ini. Oke, nanti saya bantu upload dan fasilitasi pada penduduk. Oke, baik, untuk audit ini bukan cuma untuk mencari kesalahan saja, tapi juga untuk membantu perusahaan menjadi lebih baik dari sisi keuangan agar proses kerja makin rapi dan transparan. Kami percaya kalau sistem sudah diperbaiki dan dijalankan dengan konsisten, perusahaan kalian akan jauh lebih terkontrol pada depannya. Yang kita juga sadar kalau selama ini ada beberapa bagian yang kurang terkontrol oleh kita. Baik, terima kasih untuk semuanya. Rapat kali ini jadi evaluasi penting buat perusahaan kami ke depannya. Semoga dengan adanya usaha ini menjadi titik awal untuk perubahan di dalam perusahaan kami agar kita juga semakin kuat ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu kami sudahi pertemuan hari ini. Baik, saya pamit. Gimana proses tindak lanjutnya? Kemarin udah sejauh mana kita cek semua dokumen-dokumen? Hampir semua bukti pembayaran yang belum tanda tangan sudah dilengkapi. Yang belum cuma beberapa dokumen saja, tapi kita udah jadwalin untuk proses tanda tangan hari ini. Pembayaran ini otomatis juga udah aktif. Jadi setiap tanggal 2 bagian keuangan harus berkomunikasi untuk siapin pembayaran dan pastikan dokumennya dicek oleh. Oke, bagus. Saya juga udah review isi SOP. Sekarang semua aluran sudah kelihatan lebih jelas, termasuk siapa yang tanggung jawab saat staf sedang cuti. Sistem kontrol silang juga udah mulai berjalan. Dokumen dari back office harus dicek terlebih dahulu oleh tim front office sebelum diunggah ke arsip digital. Saya juga udah bikin folder fasilitasi per bulan dan per tahun. Jadi kalau misalnya tim audit minta, kita tinggal kasih aja aksesnya. Oke, bagus. Ini jadi kebiasaan, bukan cuma respon sesaat. Kalau bisa sekalian kita buat pelatihan mini internal biar semua tim paham pentingnya dokumentasi dan kepatuhan terhadap SOP. Setuju, kadang hal-hal lain itu dianggap sepele, padahal ini menjadi penentu untuk keberhasilan perusahaan. Oke, minggu depan saya akan atur jadwal sesi pelatihan. Saya akan mengundang semua divisi dan berharap ini itu menjadi langkah awal supaya perusahaan menjadi lebih efisien ke depannya.